Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mengunjungi budidaya cabai rawit lokal Salok 2 yang dikelola oleh salah satu anggota kelompok tani Pesona Mansapa, yaitu Bapak Manguju. Nah, di mana pada lahan tersebut Sobat Tani dikelola budidaya cabai rawit lokal Salok 2 yang asalnya dari Sulawesi Selatan, yaitu dari Desa Salok 2, Kabupaten Pindrang. Nah, pada saat ini Sobat Tani kita bisa mengetahui bahwa dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal ini sangat memberikan manfaat dan keuntungan ataupun meningkatkan pendapatan petani, khususnya di daerah kami di Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pada awalnya Sobat Tani budidaya cabai rawit lokal ini hanya dikelola oleh segelintir orang, baru dikembangkan lagi melalui petani-petani yang lain. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari cabai rawit lokal ini, kita bisa simak Sobat Tani pada video berikut ini. Nah, sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, nah kita simak bagaimana perkembangan dari cabai rawit lokal Salok 2 ini yang sudah memasuki umur 14 hari setelah tanam. Nah, kita lihat bagaimana Sobat Tani pertumbuhan dan perkembangan dari setiap tanaman ini. Nah, sudah seperti ini Sobat Tani perkembangannya. Jadi pada saat penanaman ini Sobat Tani perlu kita ketahui bahwa ada tahapan tertentu yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini. Nah, terutama melalui pengolahan lahan dan termasuk juga dalam segi pemberian pupuk dasar atau pengempuran pada lahan bedengan yang sudah dikelola ini. Nah, pada awalnya Sobat Tani ini semua dilakukan penggemburan kembali atau dilakukan penggemburan tanah atau dengan cara dikultivator. Nah, pada awalnya Sobat Tani pertama-tama dilakukan budidaya jagung manis eksotik pertiwi Sobat Tani sebelum dilakukan penanaman ini. Nah, setelah itu Sobat Tani kita kelola kembali dan kita olah lahannya untuk dilakukan budidaya cabai rawit lokal Salok 2. Nah, seperti ini Sobat Tani perkembangannya. Nah, ini merata semua Sobat Tani dari setiap bedengan ini. Dan Sobat Tani perlu ketahui bahwa jumlah bedengan di dalam lahan ini sebanyak 30 bedengan, dan ini ditanami dengan sistem 2 jalur. Nah, seperti ini Sobat Tani. Nah, ini adalah pola penanaman dengan sistem 2 jalur. Nah, ini kalau kita lihat jarak antar tanaman ini Sobat Tani ada sekitar 60 cm ini Sobat Tani, sekitar 60 cm. Nah, di tengah-tengah ini kita buatkan lubang pupuk. Nah, begitu juga Sobat Tani yang bagian sebelah sana. Nah, itu juga jaraknya sama. Nah, kemudian lebar antar bedengan dengan bedengan yang lainnya ini sekitar 80 cm ini Sobat Tani jaraknya. Nah, sebelum dilakukan penanaman Sobat Tani pada lahan yang sudah dilakukan pemasangan mulsa ini pertama-tama diaplikasikan Sobat Tani pupuk hayati seperti power soil atau aplikasi trichoderma pada setiap lubang tanam, dengan tujuan Sobat Tani supaya tanaman tersebut bisa bertumbuh dan terhindar dari hama dan penyakit yang ada dalam tanah, terutama bakteri-bakteri patogen yang tidak bermanfaat bagi tanaman atau bisa merugikan pertumbuhan tanaman. Jadi jumlah populasi dalam lahan ini Sobat Tani sekitar 3.000 populasi tanaman. Dan ini sudah merata semua Sobat Tani pertumbuhannya.
Nah, ini sebagian sobat tani sudah dilakukan pemasangan ajir. Nah, ini terbuat dari pelat besi yang sudah dirancang sedemikian rupa sobat tani, dan ini dipesan lewat online ini sobat tani. Jadi kalau kita butuh pancang yang terbuat dari bahan aluminium ini bisa kita pesan lewat online. Tetapi itu sobat tani membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Tetapi penggunaannya pun sobat tani bisa kita gunakan berulang kali karena ini tahan karat. Nah, kita lihat sobat tani sampai di sana ini pertumbuhannya sudah merata semua. Nah, dalam segi pemupukan sobat tani ini sudah dilakukan pengocoran. Nah, ini sudah dilakukan pengocoran pada lubang tanam ini. Jadi pemupukannya itu sobat tani bukan dilakukan di bagian lubang pupuk karena ini akarnya masih sekitar lubang tanam, belum menyebar. Jadi masih jauh dari lubang tanam. Nanti kalau sudah berumur sekitar 30 hari setelah tanam baru kita lakukan pemupukan pada bagian lubang tanam ini dengan sistem tabur. Nah, begini sudah perkembangannya sobat tani. Cabai rawit lokal Salo 2 dengan ciri khas batang berwarna ungu. Begitu juga dengan buah berwarna ungu dengan kualitas buah yang sangat bagus dan lebih tahan di pemasaran dan lebih disukai juga oleh konsumen. Nah, cabai rawit lokal ini sobat tani saya pernah juga melakukan budidaya cabai rawit lokal Salo 2, tetapi itu sobat tani produksinya sudah habis dan saya melakukan lagi budidaya cabai rawit lokal juga, tetapi dengan varietas lain seperti varietas Rita Jarum. Nah, ini saya berada di lokasi budidaya cabai rawit lokal yang dikelola oleh teman sendiri. Nah, bibitnya ini sobat tani diperoleh dari bibit turun temurun. Jadi kita tidak memesannya lewat online, tetapi kita memperoleh bibit ini dari bibit yang sudah kita tanam sebelumnya dan kita melakukan seleksi secara manual, tetapi dengan melakukan aplikasi modern yang seperti yang diaplikasikan pada bibit-bibit kemasan. Nah, jadi bibit yang kita peroleh dulu itu sobat tani kita lakukan juga aplikasi fungisida agar nanti bibit yang kita semen nanti itu sobat tani bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita perhatikan sobat tani pada lahan sebelahnya. Nah, ini baru sebagian sobat tani dilakukan pemasangan pancang karena ini belum mencukupi semua pancangnya sobat tani. Nah, ini belum lagi dilakukan pemasangan pancang, tapi pertumbuhannya sudah maksimal. Nah, pada petak sebelah ini sobat tani masih sementara dilakukan pemasangan mulsa dan ini baru-baru saja selesai sobat tani dan akan dilakukan lagi pelubangan mulsa untuk penanaman pada sesi berikutnya. Nah, ini bagian ini sekitar 20-an bedengan ini sobat tani. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.